Baiklah Bapak Ibu, kita mulai saja ya. Sudah siap mengikuti diskusi ya Bapak Ibu ya? Saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan diri ya Bapak Ibu ya. Nama saya Umi Nuryani. Saya hal ini hadir di sini sebagai pengajar praktek di pendidikan guru penggerak angkatan 6 ya Bapak Ibu ya. Yang tugas saya adalah mendampingi CGP dalam mengikuti pendidikan. Nah kebetulan Pak Abdul Syakur ini adalah salah satu CGP yang harus saya dampingi. Nah keseharian saya berdinas di SMA Sembung Bapak Ibu ya pasti sudah tahu, di SMA 1 Ringenanom ya. Jadi keseharian saya tugas di sana. Nah dalam hal ini saya bertindak sebagai pendampingnya Pak Syakur ya Bu ya. Nah pada diskusi kali ini Bapak Ibu, sebelumnya saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di ruangan ini ya. Yang seharusnya Bapak Ibu punya kesibukan, Bapak Ibu harus meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Saya mohon maaf karena banyak mengganggu kegiatan panjenengan semua. Yang kedua saya ucapkan juga terima kasih ya karena tadi saya sudah datang ke sini diterima dengan baik, diberikan tempat, difasilitasi semua kebutuhan yang diperlukan untuk kegiatan ini, utamanya kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bu Afida ya Bu ya, terima kasih banyak sudah difasilitasi segala sesuatunya. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini akan menjadi amal kebajikan yang bisa menimbulkan perubahan positif di sekolah ini. Nah Bapak Ibu, di kegiatan ini adalah judul kegiatannya adalah komunikasi visi dan prakarsa perubahan yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Syakur sebagai calon guru penggerak, di mana kegiatan yang harus dikerjakan Pak Syakur ini meliputi ada pembelajaran daring ya Bapak Ibu, kemudian ada ada lokakarya, dan ini merupakan salah satu praktek yang harus Pak Syakur penuhi, yaitu mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan yang beliau munculkan untuk kemajuan di sekolah ini. Nah, terlepas dari apakah itu tugasnya Pak Syakur sebagai CGP, saya berharap ini tidak dipandang sebagai kebutuhannya Pak Syakur semata, tetapi berharap lebih dari itu bahwa visi yang akan dihasilkan pada kegiatan ini itu berperan atau dibutuhkan oleh sekolah inti ini untuk melakukan perubahan-perubahan gitu ya Bapak Ibu. Mengingat banyak hal-hal yang perlu disampaikan kepada Bapak Ibu, yang intinya Pak Syakur ini sebagai CGP itu menjadi agen yang ditunjuk untuk melakukan perubahan di sekolah ini. Nah sesuai dengan pesan yang disampaikan di pendidikan guru penggerak, Pak Syakur ini diharapkan bisa membawa teman-teman dari zona yang tadinya itu kita nyaman-nyaman saja, sudah enak berjalan sekian tahun ya, yang sudah kita lakukan rutinitasnya seperti itu, kemudian karena ada gebrakan baru di kurikulum Merdeka harus ada perubahan ya, yang tadinya kita merasa jadi guru itu sudah pinter, sudah baik, apa yang kita ketahui saya ini jadi guru yang pinter gitu ya. Ternyata dengan adanya pendidikan guru penggerak ini terbuka mata kita semua bahwa selama ini yang kita lakukan ini banyak sekali hal-hal yang salah, yang tadinya kita jadi guru itu kita sudah percaya bahwa kita jadi guru yang baik, ternyata tidak Bapak Ibu, ternyata banyak sekali hal-hal kesalahan yang kita lakukan. Ternyata kalau mungkin saya yakin Bapak Ibu guru tidak demikian ya. Nah saya berharap dengan adanya ilmu yang diberikan oleh Pak Syakur ini nanti kita semua berubah, kita semua terbuka mata kita bahwa ternyata pendidikan yang kita selenggarakan selama ini banyak terjadi miss yang kita tidak tahu karena persepsi kita yang salah gitu ya Bapak Ibu ya. Nah berkenaan dengan ini mudah-mudahan nanti saya berharap semua Bapak Ibu guru terlibat aktif dan
tidak memandang bahwa kegiatan ini hanya sebagai formalitas Pak Sakur untuk memenuhi tugasnya. Lebih dari itu, di diskusi ini nanti akan dihasilkan sebuah prakarsa perubahan yang baik. Tapi saat tegaskan sekali lagi di sini, walaupun kita hari ini mendiskusikan visi Bapak Ibu Bapak Ibu Kepala Sekolah, kami tidak bertujuan untuk merubah visi sekolahan ini, ya Bapak Ibu ya. Saya yakin di sekolah ini sudah punya visi yang cukup baik. Tujuan kita hanya menyelaraskan apakah visi yang dibawa oleh agen penggerak ini sudah selaras dengan visi yang ada di sekolah kita. Dengan melewati beberapa rangkaian yang harus kita ikuti. Oh, kalau mau bikin visi itu seperti ini loh ya. Jadi harusnya itu setiap kita jadi guru ini punya visi masing-masing Bapak Ibu. Tidak tergantung pada visi sekolah. Tapi kita pribadi ini harus punya visi kita sebagai guru. Visi yang membawa kita pada perubahan yang membawa kebaikan bagi siswa. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Nah, apa yang akan kita bahas di acara ini? Pertama nanti ya susunan acara di pertemuan kali ini adalah pengantar tujuan yang sudah saya sampaikan di depan ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, kita akan merumuskan kalimat rumpang sebagai pengait atau sebagai pemuncul motivasi bagi panjenengan untuk menyampaikan prakarsa perubahan. Jadi di situ ada serangkaian kalimat rumpang yang harus dilengkapi ya, yang nanti arahnya itu mengarah pada rumusan visi. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan perwujudan sebuah visi, perilaku yang harus ada di visi itu ya. Dan yang keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Kemudian kita simpulkan jadi sebuah visi, kita selaraskan. Dan yang terakhir adalah penutup. Ya, menyingkat waktu Bapak Ibu, karena sudah siang waktunya, juga sudah 12:30. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Sakur. Monggo silakan dipimpin diskusi pada siang hari ini. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala UPT SD Negeri 183 Gresik, Ibu Suwarni Afrida Fitri. Yang saya hormati Ibu Umi Nuriani, Sarjana Pendidikan selaku pengajar praktik. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPT SDN 183 Gresik. Langsung saja Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya bertugas untuk saya bertindak sebagai CGP, calon guru penggerak yang sedang mengikuti pelatihan, dan salah satu tugasnya adalah bagaimana saya membuat atau mengajak untuk sebagai pemrakarsa perubahan seperti itu. Perubahan, setiap guru, setiap kita, apalagi lembaga itu pasti punya sebuah visi. Visi itu bisa diistilahkan sebagai, istilah mudahnya, visi itu adalah cita-cita, mimpi, seperti itu. Jadi pada siang hari ini, siang yang sudah waktunya ngantuk ini, Bapak Ibu ya, kita akan bicara tentang mimpi. Mimpi tersebut diwujudkan dengan murid-murid kita. Di situ baik kita langsung saja untuk menyikapi waktu ya, untuk menyatukan visi, menciptakan visi bersama itu paling tidak kita mulai dari kalimat rumpang tadi sudah saya bagikan. Mari kita isi bersama, kira-kira
kalimat rumpang ini enaknya diisi apa? Ini kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Jadi berkaitan dengan murid. Jadi dalam guru penggerak Bapak Ibu ya, dalam pendidikan guru penggerak bagaimana kita itu memprioritaskan murid. Jadi kalau bahasanya KHD Ki Hajar Dewantara itu sebagai di modul 1.1 itu bagaimana seorang guru itu menghamba pada murid. Artinya bukan menghamba bagaimana, tapi apa keinginan murid, apa cita-cita murid ini harus kita akomodir seperti itu. Apa potensi murid ini juga harus diakomodir oleh seorang guru. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Di sini ada kalimat rumpang yang berisi tentang cita-cita Bapak Ibu. Cita-cita kita untuk murid. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Ini silahkan diisi Bapak Ibu, kira-kira murid yang seperti apa yang Bapak Ibu semua cita-citakan, yang Bapak Ibu semua inginkan, kira-kira seperti apa? Oke. Ini yang kalimat pertama dulu yang kita isi. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Ada ya gambaran, misalkan murid yang cerdas, murid yang inovatif, murid yang istiqomah dalam beribadah dan lain sebagainya. Ini bisa Bapak Ibu tuangkan di sini pada kesempatan kali ini. Karena ini forum diskusi Bapak Ibu, jadi sifatnya fleksibel, fleksibel dan semua mempunyai kedudukan yang sama, mempunyai kedudukan yang rata, mempunyai hak yang sama di dalam diskusi ini. Mungkin satu saja ya, mungkin satu yang terbenak itu apa. Kita memberikan murid-murid yang bagaimana, itu ditulis di situ. Ampun Pak Nanang, jawabannya sudah punya gambaran, sudah dituangkan, ya. Kemudian kita beralih pada topik kedua, kita percaya bahwa murid adalah keyakinan kita itu murid itu apa sih, perspektif kita itu seperti apa gitu. Sudah ditemukan gambarannya. Kita percaya bahwa murid adalah, misalkan murid adalah amanah, boleh Bapak Ibu. Apa yang ada di benak Bapak Ibu silakan dituliskan di kalimat rumpang tersebut. Baik, kita lanjut. Di sekolah kita ini, di sekolah UPTSD Negeri 183 Gresik ini,
apa yang kita utamakan, atau kita mengutamakan apa, atau kita mengutamakan kebersamaan, kita mengutamakan apa, ini apa yang terlintas dalam benak Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa menurut Bapak Ibu semuanya, murid-murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa apa kira-kira? Apakah bahwa mereka itu makhluk sosial yang butuh untuk bersosialisasi? Apakah mereka semangat dan lain sebagainya? Ini bisa dituliskan dalam eh, instrumen tersebut, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk kita warga di sekolah ini, kita sebagai guru dan warga sekolah di sekolah ini yakin untuk apa kira-kira Bapak Ibu? Ini apakah yakin dapat mewujudkan murid dengan profil, dengan dapat mewujudkan murid yang pintar, yakin sebagai guru adalah motivator, guru itu adalah motivator, apa itu keyakinan kita gitu. eh, Sudah ada inspirasi ya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, yang perlu kita rumuskan, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa nah, kita dan warga sekolah ini paham bahwa apa kira-kira? Misalkan paham bahwa murid itu, anak itu memiliki bakat yang berbeda. Oh, setiap individu itu memiliki bakat yang berbeda. Oh, setiap anak itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Apakah kita memang punya pemahaman seperti itu? Silakan dituliskan, Bapak Ibu. Baik, ya, agar tidak komunikasinya tidak satu arah, saya kilas balik dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Kita memimpikan murid yang kira-kira seperti apa? Mungkin dari Pak Nanang dulu deh, yang laki-laki. Pak Nanang memimpikan murid yang seperti apa, Pak? Ini anak-anak punya karakter, kepingin anak-anak punya karakter yang berkarakter profil Pancasila, profil pelajar Pancasila. Mungkin satu lagi buatin kritis berakhlak mulia. Oke,
Kemudian kita percaya bahwa murid adalah ini bagaimana ini Bu kita deh, mana Bu? Luar biasa ini, individu murid itu adalah individu yang punya minat beragam, kepinginnya macam-macam, tapi punya hak yang sama. Berarti karena mereka punya hak, harus kita selaku guru harus mengakomodir, ya, mengakomodir hak-hak mereka sebagai murid yang beragam tadi. Bagus. Kemudian di sekolah kita mengutamakan, boleh Bu Wia deh. Pembelajaran berpihak pada murid. Di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Bagus sekali. Dan kita sebagai guru itu hanya sebagai fasilitator yang bertugas menebalkan, ya, sesuai dengan apa yang disampaikan KHD. Baik, selanjutnya murid di sekolah kita sadar betul bahwa, boleh buat Bu Ika, boleh. Sikap saling menghormati harus, ya harus selalu jaga, ya. Itu luar biasa sekali. Kita warga di sekolah ini yakin untuk, boleh Bu Vera, apa keyakinannya kira-kira? Luar biasa. Kita sebagai guru dan warga sekolah ini yakin bahwa guru adalah motivator. Kemudian yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa barangkali buat berkenan ya. Pembelajaran yang menyenangkan akan memberi kesempatan dan ruang yang lebih baik untuk mengembangkan kemampuan. Jadi titik-titiknya adalah kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi putra-putri kita, bukan mereka yang harus menuruti pembelajaran itu, bukan kita, tapi lebih condong pada mereka yang memiliki.
Dan sewu pembelajaran yang nopo Bu? Terima kasih Bu. Jadi kita sudah ada beberapa poin ya, poin yang dari kalimat rumpang ini sudah berhasil kita rumuskan, sudah berhasil kita isi. Sekarang selanjutnya bagaimana dari kalimat-kalimat yang berbeda ini kita menyesuaikan dengan apa visi sekolah yang sudah terbentuk dan kita sepakati nanti sesuai, apakah sudah sesuai dengan visi sekolah kita. Di sini saya tampilkan visi dari visi sekolah kita, yaitu mewujudkan lulusan sekolah yang santun, seperti yang ditulis di depan itu visi kita, mewujudkan lulusan sekolah yang santun, berprestasi, dan berdaya saing tinggi berdasarkan intak dan iptek. Ini merupakan visi dari sekolah kita. Barangkali bagaimana ini dirumuskan dari mimpi-mimpi yang terkait murid ini kita masukkan di sini. Wujudkan lulusan sekolah yang santun, berprestasi, dan berdaya saing tinggi berdasarkan imtak dan iptek. Saya kira ini tadi dari karakter profil pelajar Pancasila, kritis, berakhlak mulia. Tadi dari yang pertama itu sudah terwakili dengan santun ya. Santun ini sudah berakhlak mulia gitu, Bapak Ibu sudah sesuai mimpinya. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah individu yang punya minat beragam, tapi punya hak yang sama untuk berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Ini apakah sudah tercover dalam visi sekolah kita, visi kita bersama, mewujudkan lulusan sekolah yang santun, berprestasi, dan berdaya saing. Berarti sudah diwakili dengan berprestasi dan berdaya saing ya. Kemudian yang ketiga, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sikap saling menghormati harus selalu dijaga. Ini kira-kira sikap saling menghormati harus selalu dijaga ini sudah terwakili dengan frase yang mana, Bu? Santun, nggih. Santun, nggih. Kemudian selanjutnya kita warga di sekolah ini yakin untuk guru adalah motivator untuk murid-muridnya. Nah, ini kira-kira karena untuk siswa ya, untuk siswa semuanya. Jadi kalau kita itu sebagai motivator, maka siswa itu termotivasi dan otomatis mereka akan berprestasi. Ya, betul Pak Nanang, berprestasi. Kemudian yang terakhir, pembelajaran menyenangkan akan memberi peserta didik kesempatan dan ruang yang lebih baik untuk mengembangkan kemampuannya. Jadi apa itu siswa yang berkembang sesuai dengan kemampuannya. Berprestasi, berdaya saing juga ini, berdaya saing tinggi berdasarkan imtak dan iptek. Kemudian ini nih yang profil pelajar Pancasila. Ini profil pelajar Pancasila itu kan ada mandiri, ada berkeyakinan
bertakwa dan beriman, sudah ada sebenarnya bertakwa sesuai ibtak dan ibtak ini iman dan takwa. Cuma sekarang bahasanya itu profil pelajar Pancasila, beriman, kemudian saya sendiri kalau nggak baca itu, iya ada lagunya itu. Global ya, berkegiatan global, mandiri, inovatif, berpikir kritis, uh, dan ini mungkin berpikir kritis itu di cover di mana ini tuh? Iptek ya, iptek. Impaknya ini takwa, ipteknya ini berpikir kritis. Kemudian ini saya kira sudah sesuai ya, atau ada yang perlu ditambahkan, misalkan sesuai apa profil pelajar Pancasila gitu ya. Barangkali ada masukan. Berarti impak gitu deh. Kalau harus menjalankan peraturan apa kewajiban kepada Tuhan, ini berarti ada sudah tercover di impak. Kalau misalkan sudah tercover semua, berarti cara untuk merealisasikan, mewujudkan lulusan sekolah yang santun, berprestasi dan bersaing tinggi berdasar intak dan iptek, ini kira-kira seperti apa kalau kita ingin mewujudkan dari visi bersama ini? Visi kita bersama sudah kita dibandingkan dengan visi sekolah, saya kira sudah sesuai, sudah sepakati sesuai. Kemudian bagaimana kira-kira kedepannya itu supaya mudah terrealisasi. Ini berarti kalau bahasa kita dulu itu misi, ya. Misi. Kalau visi itu kan cita-cita, kalau misi itu berarti tindakan yang untuk mewujudkan cita-cita tadi. Kira-kira seperti apa, Bu? Bu kita dulu deh, yang paling muda ini. Sebenarnya ini mungkin sudah dilaksanakan di sekolah untuk iman dan takwa, misalkan mungkin ada, kalau ini hanya saran sih Pak mungkin ya, jadi ada kayak berdoa bersama jadi terpusat gitu mungkin bisa, atau menyanyikan lagu Indonesia Raya yang bersama jadi terpusat begitu Pak, jadi tidak sendiri-sendiri di kelas, ada terpusatnya. Kemudian untuk yang kalau saya mempraktekkan di kelas saya itu mungkin masih kecil ya, membiasakan 3 kata maaf, tolong, dan terima kasih. Karena kadang-kadang anak-anak itu mengucapkan maaf, tolong, terima kasih kalimat yang simpel tapi sulit diucapkan. Kemudian kalau untuk bersalaman dengan Bapak Ibu guru saya rasa sudah terbiasa anak-anak, jadi cukup. Kemudian tinggi,
mau tidak mau sebagai guru kita juga harus presentase penggunaan impact-nya. Jadi sebelum anak-anak berdaya saing, berarti Bapak Ibu gurunya dulu harus menguasai itu. Mungkin tidak 100% karena itu kan untuk langsung 100%. Misalkan kita menggunakan impact itu sendiri kan tidak harus hanya tentang kita menggunakan LCD dan lain sebagainya, tapi menggunakan LKPD yang berbasis kontekstual itu juga masuk impact. Jadi tidak melulu yang kita harus pakai proyektor karena memang tidak ada fasilitas proyektor di kelas, tapi lebih ke bagaimana kita mengemasnya di LKPD, kegiatan pembelajarannya seperti itu yang berpusat kepada siswa. Kembali lagi memang guru itu fasilitator dan evaluator. Fasilitator kita memberikan fasilitas kepada siswa untuk mengeksplor kemampuannya. Kemudian kita evaluator, jadi tetap kita mengecek siswa itu bagaimana proses pembelajarannya sudah benar apa tidak. Karena meskipun berpusat pada siswa, tetap guru yang mengarahkan. Gitu. Terima kasih. Ini sudah kita eh, temukan 3 dari Bu Gita untuk mewujudkan. Barangkali dari yang lain 1 orang lagi, monggo Bu Ika, kira-kira apa untuk mewujudkan, atau Bu Vera, Pak Nanang, Bu Atin, monggo Bu Via, monggo. Terima kasih untuk Pak Syafruq diberikan waktunya. Kalau menurut saya, karena semua hampir sudah dijelaskan sama Bu Gita, saya berpusat pada prestasinya saja, Pak. Untuk prestasi ini mungkin menerapkan bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan bagi peserta didik. Jadi tidak hanya belajar itu untuk mendapatkan nilai bagus, tidak, tapi belajar itu mencakup semuanya. Kita belajar sikap yang lebih baik, belajar untuk menambah pengetahuan dari sudut baca di kelas, itu bisa kita terapkan untuk anak-anak agar anak-anak berprestasi, yaitu dengan cara meningkatkan minat baca pada anak gitu. Jadi menerapkan belajar merupakan suatu kebutuhan yang memang itu harus diterapkan pada anak, Pak. Terima kasih. Baik, 2 hal yang saya garis bawahi, menerapkan bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan peserta didik. Belajar. Kemudian meningkatkan minat baca pada anak. Salah satunya lebih spesifik lagi untuk meraih prestasi itu literasinya ditingkatkan. Yaitu dengan cara meningkatkan minat baca pada anak. Gitu. Ini ada beberapa, mungkin ada tambahan lain. Sudah, Bu, monggo Bu. Yang langsung kebiasaan setiap siswa bertemu dengan guru atau guru membudayakan bersalaman meskipun kalau pandemi kemarin kita laksanakan dengan hanya ini ya, sekarang sudah berjalan lagi. Kemudian yang iptek ini tadi kalau kita kan yang untuk gurunya, nah sekarang untuk siswanya ini program pemerintah yang melaksanakan AMDK, nah, tiap tahun AMDK itu juga untuk melatih impact dari anak.
Terima kasih. Eh, ini merupakan perwujudan dari visi sekolah kita yang tadi kita awali dengan kalimat-kalimat rumpang, mengisi kalimat rumpang, kemudian menyelaraskan dengan apa visi yang sudah ada, kemudian bagaimana cara merealisasikan visi tersebut lebih konkret lagi, lebih teknis lagi, itu ada di perwujudan ini. Ini merupakan mimpi kita bersama, visi kita bersama, dan pastinya konsekuensinya harus kita raih bersama. Bagaimanapun itu harus kita raih bersama, bekerja sama sekuat tenaga. Bagaimana untuk mewujudkan lulusan atau murid dari sekolah kita ini, murid yang santun, kemudian prestasinya oke, dia berdaya saing, artinya dia punya skill, PD, punya soft skill, kemudian eh, berdasarkan imtak dan iptek, akhlaknya mulia, kemudian teknologinya bagus. Intinya bagaimana kita bersama Bapak Ibu sudah berdiskusi bagaimana menciptakan murid dari SDN 183 ini yang hatinya berhati Mekah dan otaknya berotak Jerman, seperti itu. Mungkin itu Bu dari diskusi kita pada siang kali ini. Untuk selanjutnya, Terima kasih, kita aplaus untuk kita semua ya. Bapak Ibu guru yang hebat, ini terima kasih Bapak Ibu. Dari kesimpulan penutupan diskusi kita, ternyata visi dan dari sekolah SDN 183 ini sudah selaras dengan prakarsa dan visi dari CGP kita Bapak Ibu ya. Sehingga visi ini harus terus berlanjut dan bisa diwujudkan, dan harapannya Bapak Ibu sekedar masukan saja, ini sekedar masukan dari atau sekedar refleksi dari saya, ini Bapak Ibu guru ya. Sebenarnya CGP dengan sekolah ini mendapatkan seorang CGP itu Bapak Ibu ya, itu sebuah prestasi yang luar biasa. Karena apa Bapak Ibu? Di kurikulum Merdeka ini dicetuskan langsung oleh Mas Nadiem untuk membawa perubahan di Indonesia. Kenapa sih kok kembali ke kurikulum menggunakan istilah kurikulum Merdeka? Pak Nadiem ini mengevaluasi dari apa sih perkembangan tokoh-tokoh yang ada di Indonesia Bapak Ibu ya. Kita berharap Indonesia ini menjadi negara yang maju yang bisa mengikuti perkembangan teknologi dunia gitu ya, dengan berbagai macam dicomot berbagai macam teori-teori pembelajaran dan berhasil mencetak orang-orang pintar. Tapi kejadian akhir-akhir ini Bapak Ibu luar biasa memprihatinkan kita Bapak Ibu ya. Kalau pintar oke, anak-anak kita sudah di kancah internasional, tokoh-tokoh kita sudah mencapai jabatan dan sebagainya yang luar biasa. Tetapi karakternya sungguh-sungguh membuat hati kita hancur Bapak Ibu ya. Melihat tokoh-tokoh, melihat para pembesar-pembesar negeri ini yang mereka pintar harusnya bisa membawa perubahan, ternyata semakin menghancurkan negeri ini pada keadaan yang terburuk. Nah, melihat kejadian itulah mungkin Allah juga sudah menata Mas Nadiem ini dimunculkan sebagai seorang tokoh agen perubahan yang mereka tidak merasa dirinya pintar harus kamu harus ikut saya, tidak. Mereka menelaah kalau dulu Pak Karno, Pak Habibie, tokoh-tokoh ini kok menjadi orang-orang hebat sampai di seluruh dunia tahu kehebatannya, tapi dengan karakter yang santun ya, karakter yang dihargai oleh semua orang. Nah, mereka ini adalah produk-produk pembelajaran masa lalu. Di mana produk masa lalu ini filosofinya betul-betul berakar nadi dari kehidupan masyarakat Indonesia, terutama filosofinya KHI ini yang diangkat. Ternyata
Semua pemikiran-pemikiran KHD itu semuanya bagus dan diterapkan di Indonesia itu sebenarnya itulah yang paling cocok gitu ya. Kita tidak berharap, kita berharap pada orang-orang pintar, iya hebat, iya, tetapi karakternya juga kita harapkan karakter orang Indonesia. Dan karakter orang Indonesia itu tidak diakui oleh kita saja, Bapak Ibu, seluruh dunia. Kita terkenal di seluruh dunia ini karena santunnya ya Bapak Ibu ya, karena kepribadian Indonesia yang luar biasa. Itulah maka Pak Nadine kembali ke sana. Nah Pak Nadine mau terjun ke sekolah-sekolah, ya terbatas gerakannya. Maka dilaunchingkanlah pendidikan guru penggerak. CGP yang lolos ini diharapkan menjadi tangan panjang beliau untuk menyentuh ke sekolah-sekolah. Ayo Ruban ini. Kamu Anda inilah yang menjadi agen perubahan kami, menjadi agen motor penggerak perubahan di sekolah. Itulah yang ingin saya sampaikan di sini Bapak Ibu. Saya yakin untuk filosofinya itu biar tugasnya Pak Sakur untuk menyampaikan kepada jenengan semua ya, sehingga karena kita ini sekarang ini sudah berada pada level yang salah untuk mendidik anak-anak. Tidak seluruhnya, tapi banyak kesalahan yang kita kerjakan. Nah, berkenaan dengan visi ini Bapak Ibu, kalau yang kita ketahui semua mudah-mudahan tidak terjadi di sini ya. Nah, kalau dari saran-saran yang dari teman-teman dan semua yang terdapat, visi ini umumnya hanya berupa slogan gitu ya. Dipampang, dicetak besar di depan. Ini loh visi sekolah ya. Tetapi tujuan pembentukan visi sekolah itu jarang masuk di hati kita. Bahkan mungkin Bapak Ibu guru saja ada beberapa, tidak bilang kalau di sini mungkin tidak ya Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu guru yang tidak hafal isi visinya. Visi sekolah kita apa sih? Terus bagaimana sih caranya kita untuk mewujudkan visi? Apa sih gunanya visi itu yang jarang sekali kita sadari. Gurunya saja belum tentu paham isi visinya, apalagi muridnya. Padahal visi itu dibentuk untuk cita-cita, mewujudkan cita-cita murid yang akan kita didik ini seperti apa sih gitu ya. Nah, ini sharing sedikit Bapak Ibu. Ya apa sih yang sudah kita kerjakan untuk anak-anak supaya anak-anak itu paham. Untuk diri kita, untuk anak-anak paham visi sekolah itu untuk apa sih. Nah ini yang mungkin belum sampai tersentuh ke sana ya. Jangan ada beberapa sekolahnya masih belum, hanya jadi visinya hanya sebuah slogan. Anak-anak tidak diajak. Nah, mulai barangkali ini sharing sedikit. Apakah sudah diajak anak-anak Bu, direfleksikan untuk mengetahui visi sekolah itu apa sih anak-anak? Sudah pernah Bapak Ibu disampaikan ke muridnya? Sudah dipampang. Sudah dipastikan bahwa anak-anak membaca Bapak Ibu? Belum ya. Nah, ya mungkin nanti disisipkan Bapak. Setiap hari disisipkan barang 5 menit. Anak-anak kita hari ini kamu datang ke sekolah untuk apa? Belajar. Nah, apa sih visinya sekolahan kita? Apa sih cita-citamu datang ke sekolah ini tujuannya untuk apa? Pernah enggak baca visi sekolah kita? Anak-anak disuruh baca. Oh belum, coba lihat di depan apa bunyinya visi sekolah kita. Kemudian diajak. Oh visinya ini. Membentuk salah satu adalah tadi apa visinya? Mewujudkan lulusan sekolah yang santun. Nah, anak-anak, santun tahu nggak sih artinya santun apa? Santun itu apa sih anak-anak? Nah, supaya kamu jadi santun nih menurut kamu, apa sih yang harus kalian kerjakan supaya jadi individu yang santun? Ditelaah satu-satu, diajak anak-anak untuk menelaah visi itu apa. Terus bagaimana cara anak-anak itu untuk mengarah pada terwujudnya visi itu. Sehingga anak-anak sadar betul bahwa datang ke sekolah itu tujuannya untuk itu loh. Dengan serangkaian kegiatan yang dikerjakan itu arahnya ke sana. Jadi kalian ini jadikan santun, kemudian harus berprestasi. Sudah berprestasi belum? Gimana caranya supaya kalian berprestasi? Ayo coba tunjukkan caramu menunjukkan bahwa kalian berprestasi. Ditelaah satu-satu. Berdaya saing, apa sih anak-anak berdaya saing? Kadang anak SD, berdaya saing itu apa sih Bu? Gak ngerti ya. Diminta untuk merefleksikan sendiri dengan bahasanya sendiri, dengan imajinasinya sendiri bagaimana cara
untuk mencapai visi yang dicita-citakan itu. Itu kira-kira Bapak Ibu ya. Nah itu mungkin salah satu cara mensosialisasikan pada, tidak hanya mensosialisasikan tetapi juga memasukkan visi itu ke dalam jiwanya anak-anak. Sekalian sambil menyelam minum air, Bapak Ibu juga begitu menghafal dan memasukkan visi itu ke dalam jiwa Bapak Ibu supaya tujuan kita itu tetap satu, terarah ke sana. Itu saja Bapak Ibu ya. Mungkin saya terlalu banyak ngomong. Saya yakin di sini Bapak Ibu juga sudah mulai resah dan gelisah gitu ya. Saya sebenarnya Bapak Ibu sudah mulai resah dan gelisah, Bu. Ini sudah jam 1:04 ya, sudah waktunya istirahat. Jadi saya mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan di penghujung pertemuan kita ini ada yang sesuatu yang kurang Bapak Ibu ya, kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan terkesan saya, oh Bu kok menggurui kayak pinter-pinter, enggak Bapak Ibu ya. Terlepas dari itu, walaupun saya sebagai pengajar praktek sama sekali tidak ada kelebihan saya dibandingkan dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu itu semua saya yakin lebih canggih-canggih dari saya, lebih pintar penerapannya ya. Mungkin ada hal-hal yang terlupakan oleh kita semua, itu saja. Dan selebihnya saya menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf sekali lagi. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah bergabung di kegiatan kita dan mudah-mudahan visi dan prakasa perubahan yang disampaikan oleh Pak Sakur ini akan menjadi titik awal perubahan di sekolah ini dan sekolah ini menjadi sekolah yang betul-betul menjadi harapan masyarakat semuanya. Amin gitu ya Bapak Ibu ya. Dan saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.